Ini ya, kalau terkait dengan wirausaha ini, kalau Mas Noval kayaknya sudah berapa tahun ya dari kuliah sampai tahun 2020. Dulu SMA 8 lulusan 2013 ya Mas. Berarti sampai 2020 tuh sudah 7 tahun nih. Kalau Mas Hasnil mulai usaha sejak tahun berapa ya? Kuliah Kalau TK kayaknya. TK. pasaran. Kalau mulai usaha yang menurut saya benar-benar ya setelah ini 2012. 2012. Kalau saya loh ya, Okay. yang lain ya masih latihan aja lah gitu, jualan, dagang kayak gitu. Nah dari situ ini apa? Kita mulai dari kita mau apa sih gitu. Nah ini jangan ditiru ya. Ini kalau saya baru tahu itu ya 4 tahun setelah berjalan bisnis itu, jangan mulai dari produk gitu. Oh, jangan mulai dari produk, berarti apa nih Pak? Kan kalau orang jualan tuh mesti, orang usaha tuh kan berpikirnya wah apa yang harus saya jual kayak gitu. Terus kalau ini bukan mulai dari produk berarti gimana? Saya ada 2 biasanya. Satu itu saya milih pasarnya dulu. Oh, target market. Ya, atau sekarang lagi ada masalah apa, itu jadi peluang saya gitu. Jadi misalnya Pak, boleh dong dikasih ilustrasinya biar jelas. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak misalnya Zoom kemarin ya. Di Zoom ketika COVID kayak gini kan orang nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah gitu, semua akhirnya ke Zoom kan. Dan teman-teman saya yang biasanya ikut mengadakan pelatihan yang biasanya offline itu kan nggak bisa tuh. Iya, nah betul. Yang punya hotel juga susah dan sebagainya. Nah akhirnya dia lihat peluang apa, persewaan Zoom. Simple ya. Iya, Zoomnya cuma harganya sewa itu kan yang 100 itu paling cuma $15. Dia sewakan itu dia cari itu per sekali ngisi gitu kan. Itu 50.000 gitu. Dia itu udah 3-4 kali. Ada yang pakai aja udah balik modal. Nah, itu kan per bulan. Kalau yang per tahun $10. Ini contoh aja ya. Jadi kalau selama pandemi kok ada yang bilang wah nggak ada peluang nih, salah besar, malah semakin banyak masalah, semakin banyak peluang. Gitu. Siap. Kayak misalnya ada yang butuh makan, kemarin sayur ya, pas di awal-awal COVID itu sayur tuh luar biasa meledaknya malahan. Oh iya, yang sembako itu ya Pak, maksudnya sembako, karena harus sayur, di rumah ya. Itu ada teman saya tuh baru mulai aja tuh udah 100 juta itu. Padahal cuma nganter sendirian, nggak ada karyawan itu, omsetnya luar biasa. Itu kemarin tak tanya berapa Mas, 10 juta ada Mas. Lumayan itu per bulan itu. Per bulan. Ya. Nah cuma sekarang memang dia berubah. Ini kalau selama COVID ini kita nggak bisa itu ini, harus selalu jangkanya panjang rencananya. Jangkanya malah sebaiknya pendek-pendek gitu. Gitu. Kalau Mas Novel nih kan udah 7 tahun mulai usaha ya. Maksudnya mungkin bisa dikasih tips nih buat teman-teman SMA ya yang juga masih ingin memulai usaha, gimana sih langkah awalnya? Kalau Mas Hasnil tadi harus ada, maksudnya ada masalah kita bisa tangkap nih, nggak harus melulu dari produk. Nah kalau Mas Novel gimana? Ya sebenarnya sepakat sih, ini sudah sesuai banget lah. Jadi memang yang dilihat justru apa, marketnya. Kan kita kan menjual buat market ya. Kalau mau bikin buat diri sendiri, buat dipasang di rumah ya bukan bisnis itu. Kan kita mau apa, memenuhi kebutuhannya market. Jadi kita kan harus lihat lagi ke marketnya, itu ke pasarnya. Mereka punya masalah apa, dari situ nih muncul kebutuhan gitu kan. Jadi dari situ sih memang benar, dari situ. Nah makanya tadi saya bilang Indonesia itu kan banyak banget masalahnya. Makanya ini menjadi hal yang menggiurkan sekali buat orang-orang di luar Indonesia untuk berbisnis di Indonesia gitu. Banyak lah dari A sampai Z tuh banyak banget Indonesia tuh masalahnya oke gitu. Jadi sebenarnya kalau kita matanya bisnis itu, wah ini peluang besar gitu. Bahkan kita cukup bisnis di Indonesia cukup sebenarnya sudah sangat cukup gitu, karena banyak banget marketnya, banyak banget masalahnya gitu. Negara-negara kecil yang lain tuh kan saya masuk ke Indonesia karena udah nggak ada masalah lagi di negaranya gitu. Akhirnya ke Indonesia wah banyak masalah, ini peluang ini gitu. Yang bikin macam-macam gitu kan. Banyak kan sekarang startup atau bisnis yang di Indonesia aja udah besar gitu. Sudah jadi unicorn kok di startup ya, nggak perlu harus ke negara-negara lain, cukup di Indonesia atau udah bisa jadi unicorn. Itu kan karena memang potensi di Indonesia sangat besar. Jadi ya sebagai anak muda teman-teman lebih peka aja sih melihat kondisi sekitar ya. Mesti banyak kok masalah, hidupmu nggak mungkin nggak ada masalah gitu. Pasti ada gitu ya. Pasti ada ya di sekolah hidup. Misalkan wah saya mesti di sekolah itu bingung dengerin guru tuh nggak nyantol gitu, atau mungkin ketiduran atau apa, yaudah saya jual catatan saya misalnya gitu. Wah ini bisa dicontoh itu masalah itu kan, masalah kalau ini berarti kayaknya ada yang bisa. Tadi stiker juga menarik banget sih itu kan ya. Butuh butuh sarana untuk membranding diri, aku anak SMA 8 itu kan misalnya. Ya kan, terus ini kayaknya pakai stiker bagus atau ya apapun itu kan pasti banyak itu. Dulu zaman kuliah itu ada ide cukup cerdas itu karena di kuliah harus pakai kerah, terus
biar nggak repot dia jual kerahnya doang. kan harus baju berkerah kalau kuliah dulu di zaman saya itu. Ya kan nggak boleh kaos oblong kan. Mungkin beberapa fakultas boleh, kalau di jurusan itu nggak boleh kan. Terus akhirnya ada yang jualan kerahnya doang. Jadi dalamnya pakai jaket, pakai apapun nggak kelihatan, itu mau pakai setiap hari sama ya nggak apa-apa. Yang penting ada kerahnya gitu. Ya itu kan dari sebuah masalah kan, aku repot nih harus nyuci terus, nggak ada baju kerah. Jadi banyak masalah yang bisa dilihat sebenarnya, tinggal kita mau melihat itu enggak, itu peka nggak sama masalah itu gitu. Dari situ nanti ada peluang bisnis semestinya yang bisa dilakukan. Oke, kalau yang sekarang kan yang ditekuni sama Mas Naufal kan bisnis startup ya. Nah itu kalau untuk mendirikan sebuah usaha atau bisnis startup itu modal atau langkah awalnya kayak gimana sih Mas? Apakah harus menguasai program IT yang bahasa Pascal loh, bahasa Pascal udah zaman dulu ya? Atau bahasa apa begitu dan seterusnya, mungkin bisa disampaikan? Ya sebenarnya ini mungkin orang-orang sering mengiranya begitu ya, kita harus paham teknologi, padahal nggak harus sebenarnya. Kan kita bikin bisnis itu kan tadi bener ya, kolaborasi Pak ya, jadi nggak bisa sendirian kita, pada akhirnya kita nggak bisa jadi Superman lah. Jadi ya Avengers saja ngalahin Thanos harus rame-rame gitu. Yang punya super power aja dia nggak bisa sendirian, apalagi kita nggak punya super power apapun itu, sendirian mana bisa. Jadi memang harus bareng-bareng. Banyak kok para pelaku startup yang sudah terkenal, misalkan Pak Menteri kita di pendidikan gitu kan, beliau kan punya startup sebelumnya yang sangat besar, beliau aja nggak bisa ngoding gitu kan, jurusannya kan beliau bukan di bidang IT ya, S1 S2 nya gitu. Jadi saya sih sepertinya melihat Pak Nadiem ini juga kalau disuruh ngoding juga nggak bisa juga. Padahal bisnisnya IT gitu. Dan banyak kok contoh-contohnya. Saya juga sebenarnya meskipun teknik, saya bukan teknik informatika gitu ya, bukan yang memang ngoding. Pernah belajar tapi nggak terus jadi hal yang ditekuni kan dulu itu di jurusan tuh. Jadi pada akhirnya saya juga ngambil orang lain tuh yang bisa garap IT-nya. Jadi kita tinggal lihat aja apa sih kita kekurangannya. Oh kita kurang bisa untuk marketingnya, yaudah cari orang yang jago marketing. Kita nggak bisa cara ngatur keuangannya gitu kan, nggak tahu urusan finance yang detail, yaudah kita ambil orang yang bisa di situ. Pada akhirnya kan kayak gitu ya. Dan sebenarnya kalau di startup di IT itu keunggulannya adalah starting kita sebenarnya nggak perlu modal yang besar, bisa. Modalnya berapa Mas kalau kalau misalnya paling kan akhirnya hanya infrastruktur teknologinya aja yang dibutuhkan. Yang kalau misalkan software lebih murah lagi, kalau hardware mungkin memang agak mahal ya. Tapi kalau software itu kan paling infrastruktur digital kayak domain hosting aja itu udah sangat cukup. Nah, itu pun paling nggak harus sampai 1 juta mungkin bisa. Oh iya ya, bisa. Apalagi nek garapnya masih di kos-kosan gitu kan, di rumah sendiri. Bisa, nggak harus punya kantor sendiri kan, online bisa itu kan, di rumah masing-masing bisa. Semua bikinnya sendiri, kecuali kalau IT-nya ngambil vendor dari luar mungkin bayar ya. Tapi kalau itu kan kita bangun sendiri sebagai entrepreneur ya kan nggak ini keluar duit untuk itu, rela untuk nggak gaji diri sendiri dulu ya. Itu mungkin jadinya lebih ngirit. Modalnya cuma segitu aja udah cukup itu. Berarti nggak sampai 1 juta ternyata bisa memulai usaha bidang startup ya. Untuk bisa ya, asal semuanya dilakukan sendiri loh ya. Iya, asal semuanya sendiri dulu. Nanti timnya lah ya, timnya bareng-bareng bangun dari awal gitu kan, jadi nggak keluar banyak. Kalau menurut Mas Hasnil nih, kalau bisnis atau berwirausaha itu perlu modal yang banyak atau sebenarnya modal 0 rupiah itu bisa untuk bisa memulai atau seperti apa? Ya, kalau modal uang sih bisa 0 rupiah. Cuma kalau saya sama teman-teman itu selalu ingin nyadarin ke teman-teman yang lain yang mau bisnis tuh, sebenarnya kamu tuh modalnya udah gede gitu. Apa ya, kamu udah punya minimal punya otak, punya temen gitu, punya dengkul gitu. Cuma dengkulnya dihargain 5 miliar kan nggak ada yang mau dijual gitu. Berarti kan udah punya 5 miliar seharga dengkul kita kan ganti. Atau yang lainnya. Nah, kalau saya biasanya apa yang kita punyai di prinsip kita itu selalu sudah cukup untuk bisa kita itu memulai gitu. Kalau punyanya HP ya HP aja dimulain gitu. Kalau kita punyanya cuma uang 500.000 ya udah mulai aja dulu gitu. Karena kalau kita udah mulai nanti tuh ini ya pengalaman saya, Allah tuh nanti akan datangin pasukan-pasukannya gitu. Nanti ada tim mendekat, padahal kita tuh cuma nggak pernah buka lowongan, nggak apa, tiba-tiba ketemu gitu. Dan itu udah diatur sangat indah ya. Jadi saya nggak pernah buka lowongan, dia masuk, bah jadi owner sekarang, dan dia sekarang dari jadi direktur, saya pensiun. Jadi saya pensiun nggak ke teknis sama sekali. Nah terus nanti ketika kita jalan lagi gitu kan, nanti kalau ada yang bilang saya butuh modal nih gitu, nah itu biasanya ada di fase, kalau saya ya ngitung fasenya itu ada startup, nanti ada ada grow up, ada scale up. Nah ketika orang udah masuk di scale up itu baru kita itu bingung
bahasanya itu mencari modal. Nah biasanya modal itu ada di fase ketiga ini, fase dimana kalau kita mau buka cabang, membuka apalah gitu yang memperbesar bisnis kita. Nah selama tahun ini kan saya lagi fokus itu benar-benar belajar tentang finansial ya. Maksudnya kalau udah profit itu mau diapain uangnya kan gitu toh. Nah kalau kita cuma bisnis tok gitu, kalau kita itu profitnya didiemin aja ternyata hilang sendiri profitnya. Nah di finansial itu saya ketemu banyak orang tuh, oh ternyata tuh antara jumlah investor dan jumlah pengusaha yang amanah dan kompeten itu lebih banyak investornya gitu. Bahkan investor tuh akan dengan mudah itu, oh kamu punya proyek apa? Segini pak, bagi hasilnya kecil segini. Orang tuh mesti tetap mau. Karena daripada uangnya nganggur. Gitu. Jadi pola pikirnya investor itu kalau ketemu pengusaha yang amanah, kompeten gitu. Udah dia, kamu butuh apa sih gitu? Modal apa gitu? Masih siap gitu. Iya. Karena yang penting itu orangnya amanah dulu gitu. Bukan masalah sekarang itu saya nggak punya modal atau apa. Investor tuh nunggu kok gitu. Dan saya sekarang lagi mulai sama teman-teman yang ya cuma beberapa orang sih saling invest gitu. Kamu ada proyek yang di luar cash flow atau arus kas, biasanya kan cuma jual beli biasa. Tiba-tiba dapat proyek dari pemerintah misalnya. Ya, kemarin saya dapat proyek pengadaan beras misalnya. Itu kan di luar cash flow kita gitu. Dan pembayarannya itu mundur. Nah, kalau ini pakai cash kita, ya kita mandek. Bisnisnya gitu. Membelain pemerintah tapi nggak dapat untuk yang pelanggan biasanya. Akhirnya ya kita harus cari investor gitu. Dan investor seneng gitu. Kenapa? Karena bagi hasilnya itu bisa lebih gede daripada kalau sekedar di deposito di bank cuma didiemin atau cuma ditaruh sebagai bentuknya emas kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sudah di fase seperti itu tuh, ini baru kita mulai kenalan gitu kayak Mas. Ini kan pitching gitu ya. Saya kan mulai dari tadi kalau nol ya nol tadi nol beneran gitu. Saya modal tuh 2 juta hanya untuk beli beras berapa ratus kilo. 200 kilo aja udah habis itu. Dulu mulainya dari 2 juta. Kalau yang 2012 ya. Kalau dari laptop saya cuma modal HP sama pulsa aja. Gitu. Berarti sebenarnya modal HP itu udah bisa untuk mulai berwirausaha ya, Mas. Bisa. Asal tadi why-nya itu harus ada. Ya, why-nya itu contoh saya ya, why-nya ya, biar nanti paham ya. Why saya ada 3 gitu. Kenapa saya terus bertahan di industri makanan organik gitu. Satu itu untuk petani gitu, karena petani itu ngenes banget gitu, dia jual rugi. Kalau diteruskan nanti Indonesia ini akan kufur nikmat dengan pertanian, padahal negara agraris kan. Ya sekarang udah kelihatan lah. 2 itu dari lingkungannya. Nah pertanian kita itu kalau masih menggunakan sistem pertanian konvensional, lama-lama tanah itu jadi nggak subur. Nah, betul. Kita akan kufur nikmat lagi. Nanti tiba-tiba kita impor beras. Sekarang udah impor beras gitu. Iya, udah mulai. 3 gitu. Itu untuk yang konsumsi gitu. Jadi udah bilang stunting ya. Jadi saya baca bukunya Hiromisinya dulu banget ini Miracle of Enzyme tuh. Dia meneliti itu karena setiap tahun itu nutrisi itu semakin berkurang. Wortelnya tahun berapa dengan wortelnya sekarang itu semakin berkurang gitu. Karena tadi lingkungannya sudah semakin buruk gitu, sehingga nutrisi yang kita makan itu juga harus lebih banyak daripada yang dulu gitu. Sekarang dulu makan wortel 1 cukup buat sehari, sekarang mungkin harus 10 wortel. Makanya kalau nanti anak-anak kita itu stunting ya jangan salahin. Nanti kalau suatu saat kita punya presiden yang hasil dari stunting ya jangan salahin gitu. Misalnya nanti diajak ngomong susah gitu. Nah itu karena efek dari itu gitu. Ya itu beneran gitu. Karena jangka panjang kita kalau kita ngomongin pendidikan itu harusnya ngomong dari apa yang kita makan dulu gitu. Nanti kan kalau di Quran itu kan gini, ya yuhar rasul gitu. Kulu minat thayyibati wa amalu sholihah gitu. Jadi kalau kita mau bicara amal yang baik itu harus dari makanan dulu gitu. Kalau kita mau bikin orang itu amalnya tambah profesional gitu, diajak ngomong nggak wah gitu. Tell me nek sekarang apa Lola ya Lola. Itu ya coba bisa dari makanannya. Jangan-jangan nggak bergizi nih gitu. Dan sebagainya. Terlalu banyak lemaknya, terlalu banyak karbonnya apa gimana. Gitu. Ini contoh why-nya ya. Jadi kita udah nggak ngikir ke profit atau apa nih. Profit saya yakin itu teman-teman yang mungkin di tempat lain, bidang bisnis lain tuh profitnya lebih gede. Gitu. Dan alhamdulillah walaupun kita profitnya mungkin nggak segede yang lain gitu, dan di COVID ini malah ini yang paling bertahan gitu. Luar biasa ya ternyata Mas Jasnil.
why-nya itu sungguh ini ya dahsyat. Alasannya ada alasan kuat kenapa harus terjun dalam bidang usaha yang ditekuni saat ini. Nah kalau boleh tahu nih untuk Mas Naufal, mungkin punya why apa sih sehingga menekuni bidang startup di bidang edukasi ya Mas ya. Nah mungkin bisa di share ke teman-teman untuk menjadi inspirasi juga seperti itu. Berat ya, jomplang saya kalau ngomong ini tadi udah bagus banget soalnya. Jadi sebenarnya ini sih ya, sesimpel melihat kondisi satu bangsa itu kan nggak bisa lepas dari kemajuan teknologinya. Maksudnya ketika bangsa itu mampu memegang teknologi kan dia akan maju gitu ya kan. Banyak contoh lah sekarang kita lihat negara-negara yang maju ya dia yang menguasai teknologi itu gitu. Jadi kalau kita mau jadi negara yang maju ya nggak terus gitu-gitu aja gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus ke situ gitu, kita harus menguasai teknologi. Itulah kenapa saya tertarik sekali di dunia startup teknologi gitu ya, karena ini salah satu cara kita lah untuk membangun bangsa gitu. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, karena ke depan itu kan bisnis harus drivennya kan by innovation ya. Ya kalau by resource ya suatu saat resource akan habis ya. Contoh kayak sekarang dulu zaman saya di teknik awal-awal itu kan orang-orang pengen kerjanya di oil and gas company ya, di perminyakan dan sebagainya. Dulu orang-orang mau gaji besar ya di situ. Dan saya di teknik tuh hampir mayoritas orang ke sana itu. Tapi sekarang kita bisa lihat kan anjlok banget gitu. Malah sekarang untuk adik-adik saya di teknik itu pada maunya ya ke startup gitu, dan bergeser ya. Dan kita lihat 5 besar tahun 2008 perusahaan-perusahaan 5 besar dunia itu emang yang resource gitu ya, oil and gas company. Nah sekarang 5 besarnya udah teknologi semua, Facebook, Apple, Google, Amazon dan semuanya teknologi semua. Jadi ya emang ke depan mau nggak mau teknologi akan terus berkembang gitu, dan kita harus menguasai itu. Jadi ya salah satu alasannya itu sih ya. Dan kenapa di spesifik pendidikan sekarang ya, karena pendidikan itu kunci lah ya. Karena majunya satu bangsa kan nggak lepas dari kualitas SDM-nya juga. Selain teknologi ya, yang bangun teknologi kan manusianya ya. Kualitas SDM kita yang harus kuat. Jadi ya pendidikan sebagai kuncinya. Mau nggak mau kalau memang pengen kualitasnya meningkat, pendidikan kita harus diperbaiki. Nah dari dulu mungkin pendidikan hampir nggak begitu banyak inovasi yang berubah. Nah harapannya teknologi bisa mengakselerate itu gitu. Jadi banyak hal lah ya kondisi pendidikan sekarang lah, entah masalah akses, entah masalah kemudian pemerataan, entah masalah kualitas yang belum bagus ya, tidak merata yang di Jawa begini ya, di Sumatera nggak begitu. Jadi ya semoga teknologi ini bisa membantu lah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia, biar kualitas SDM Indonesia makin bagus ya, kita semakin bisa jadi negara yang maju gitu. Luar biasa. Ternyata ini ya why-nya dari dua sosok wirausahawan muda yang sekarang hadir di depan nih ya teman-teman adalah memiliki tujuan yang mulia seperti itu. Nah semoga kita doakan bisnis usaha mereka semakin maju, semakin ini ya berkembang dan bisa bermanfaat untuk Indonesia ke depan. Oke. Kalau gini nih Mas Naufal sama Mas Hasnil ya, di pelajaran PKWU nih, prakarya kewirausahaan yang di SMA sekarang ini diajarkan ya, itu kan ada istilah perencanaan usaha. Nah perencanaan usaha itu salah satunya ini ya, ada yang namanya bisnis analisis bisnis model kanvas atau biasa disebut BMC. Nah sebenarnya kalau di di dunia real wirausaha itu seberapa penting sih BMC yang dipelajari oleh teman-teman seperti itu? Mungkin bisa satu-satu dijelaskan. Siapa dulu ya? Oh iya, oke. Silakan Naufal, mungkin bisa diceritakan. Iya, sebenarnya bisnis ini kan satu hal yang praktikal ya. Jadi banyak juga orang-orang yang mungkin dia bukan lulusan ilmu bisnis, ekonomi, tapi bisnisnya tetap berhasil gitu. Karena pada akhirnya ini hal yang sangat praktikal ya. Bisa jadi dia paham banyak ilmunya soal bisnis, pas garap bisnis beneran belum tentu berhasil gitu. Dia mungkin bahkan bikin BMC-nya bagus, sering ikut lomba, menang terus banyak sampai internasional, tapi pas dia garap bisnis beneran belum tentu gitu. Saya juga dulu termasuk yang sering ikut lomba dan menang, terus habis menang lombanya bubar bisnisnya gitu. Saya juga ngalamin itu berulang kali di zaman mahasiswa dulu kan. Niatnya makanya dulu ya mungkin nggak pas ya, why-nya tadi nggak pas karena bikin bisnisnya hanya untuk lomba gitu, untuk membuat terkesan bagus di mata juri gitu. Jadi ya gitu doang, habis itu bubar gitu. Jadi pada akhirnya tetap penting ilmu itu, karena ya ada ilmu sebelum amal lah ya. Jadi kita harus punya ilmunya dulu, tapi sebenarnya yang paling penting adalah ketika mengamalkannya, mengaplikasikan ilmunya, nanti lama-lama itu akan secara sendirinya akan nambah juga kok ilmunya sambil jalan, sambil kita praktek gitu. Jadi tetap penting, tapi jangan lupa actionnya gitu sih. Pada akhirnya juga kalau mau bikin apapun kan kita perlu ada
persamaan persepsi di antara co-founder atau pelaku bisnis kita gitu kan. Dengan BMC contohnya kan itu bisa menyamakan visi gitu kan. Kita value-nya ini loh, target marketnya ini loh. Jadi kan ada yang jelas. Jadi tetap akhirnya penting gitu. Untuk menjelaskan misalkan ke mitra, ke investor itu kan akhirnya juga yang dilihat kan BMC-nya gitu kan. Berarti kalau untuk menggandeng investor nih, itu tuh kan ada istilah juga yang namanya business plan. Nah, business plan sama BMC. Nah, sebenarnya kalau zaman saya dulu kuliah tuh kan sering ya untuk kompetisi wirausaha itu harus mengumpulkan yang namanya business plan. Nah, kalau untuk sekarang ini kayak gimana nih, Val? Tergantung peruntukannya sih ya. Tapi kalau memang lombanya karya ilmiah yang memang begitu, yang harus banyak lembarnya kayak skripsi itu, ya nggak apa-apa gitu. Memang menyesuaikan kan akhirnya kalau misalkan kita bikin satu hal menyesuaikan dengan ini ya tujuannya untuk apa kan gitu. Kalau arahnya ke investor, biasanya investor kan waktu beliau kan terbatas ya, sibuk banget ya. Jadi kita harus ngomong sepadat mungkin membuat dia tertarik dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kan pada akhirnya kita nggak bisa ngasih yang berlembar-lembar. Saya yakin nggak bakal dibaca semuanya. Jadi harus dirangkum. Ya BMC salah satu caranya untuk merangkum gitu. Atau sekarang ada istilahnya kalau di startup itu pitch deck gitu ya. Jadi dari kata pitching ya, presentasi. Jadi deck untuk presentasi. Jadi ada satu file untuk presentasi yang ringkas gitu. Jadi jelasin poin-poin pentingnya aja gitu kan. Bahkan minim kata-kata biasanya, cuma gambar-gambar poin-poinnya gitu. Karena gimana dalam waktu singkat bisa menjelaskan gitu. Kalau ya itu tadi dari Mas Noval ya, kalau dari Mas Hasnil nih ke business plan dan BMC. Nah, itu kayak gimana sih pentingnya untuk perencanaan usaha? Ini apa namanya? Saya ambil contohnya si Tesla itu siapa namanya? Elon Musk ya. Elon Musk itu nggak punya business plan. Kenapa? Karena sekarang ini rencananya sekarang udah kita buat, itu bisa jadi besok itu udah beda lagi, udah nggak dibutuhin gitu. Bahkan SOP itu jangan terlalu detail kecuali itu yang di pabrik ya. Kalau di pabrik teknik industri kan dia pelajari kan ya. Itu memang harus detail kan, kayak harus tekanan berapa, harus berapa menit dan sebagainya. Tapi kalau kita di bisnis ternyata nggak selalu harus ada business plan. Yang penting kita tahu model bisnis kita itu seperti apa. Apakah kita mau punya sumber daya manusianya dilengkapin semua, atau kita gandeng dari orang luar gitu, pakai outsourcing atau pakai mitra, partner gitu dan yang lainnya, sehingga bisnis kita bisa jadi lebih ringan sebenarnya dan nggak harus membutuhkan modal yang banyak. Kayak contoh tadi malam ya, saya juga orek-orekan dikit gitu ya. Itu ini buat startup memulai bisnis itu cuma butuh 3 orang, 2 orang selesai gitu. Ya udah gitu. Nggak usah panjang-panjang, terus nanti dihitung gitu. Kalau 2 orang ini gajinya berapa? Nanti kan kita di BMC itu kan ada tuh di bawah itu cost structure, terus yang kanan ada revenue streamnya. Nah, nanti coba dihitung aja, dibuat itu harus jadi angka. Nah, kita biasanya kan lepas hanya di konsep aja. Nah, baiknya itu ada satu kotak lagi di bawah, profit gitu. Tinggal di kanan itu di revenue streamnya berapa rupiah gitu, kurangi yang cost kan, ketemu tuh profitnya nyampe enggak gitu. Nah, tinggal dari owner itu, dari pengusaha itu, profitnya kan mau buat apa? Saya mau sedekah sekian nih. Berarti saya harus butuh profit sekian. Berarti saya harus berapa yang harus saya keluarin untuk biaya iklan, untuk biaya ini gitu dan sebagainya. Akhirnya ketemu nanti. Tapi itu kan endingnya. Nah, menuju ke sananya, kalau kita memang mulainya dari hampir nggak ada modal, ya sudah mulai aja dulu gitu. Tokopedia ya. Mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Karena nanti kan ada rencana, ada validasi ya. Nah, nanti ada pelajarannya buku apa pelajarannya? Lean Startup tuh. Jadi kita mulai aja dulu karena harus memvalidasi bener nggak gitu. Kalau saya ngeluarin biaya iklan 10 juta dapatnya 2 miliar misalnya. Jangan-jangan 10 juta dapatnya 100 juta. Jadi bisnis plan yang kita buat belum tentu sesuai dengan yang asumsi kita gitu. Bahkan pengalaman saya ya, rencana saya tuh hampir 100% tuh nggak ada yang berjalan gitu. Jadi kita bikin aja targetnya semene, apapun caranya, yang penting berhasil gitu. Dan nanti teman-teman akan bermain ya. Kalau dulu di puas ya, planning, organizing gitu kan, executing, controlling kan gitu. Nah, nanti kita buat itu bermanfaat banget untuk bisnis itu. Kita bikin kontrolnya itu setiap hari. Kalau tahu seminggu itu nggak tercapai ya jangan biarin terus gitu. Atau berapa hari kelihatan nggak tercapai nih target kita. Kan nanti kita pecah target itu jadi kecil-kecil ya. Nah, ya udah itu terkecil-kecil ini
misalnya kita mau targetnya satu bulan tuh 100 juta misalnya. Berarti per hari kalau 25 hari kerja kan paling enggak berapa? 4 juta kan? Iya, Nah 4 juta ini tercapai enggak gitu? Kalau 4 juta per hari ini enggak tercapai, nah berarti harus kita rubah caranya. Jangan dibiarin terus gitu. Kalau cuma dapatnya 2 juta yang mesti terakhir endingnya itu ya 50 juta kan gitu. Jadi kita mainnya seperti itu. Oke, berarti ada kontrol ini ya dalam rentang waktu tertentu untuk bisa melihat targetnya itu tercapai atau tidak, seperti itu. Terus sama yang kedua ini kelemahannya kita umumnya ya. Itu biasanya nggak bisa bedain antara ini task tugas kita yang untuk action sama yang bukan itu. Contoh gitu. Saya 4 juta, berarti kan 4 juta itu kan ini ya target per hari. Nah, kita cuma bisa doa gitu. Ada orang kayak gitu. Kok nggak tercapai? Ya ini doa, ini nggak bisa jelasin dia kenapa gitu. Karena dia itu tidak bertindak pada yang seharusnya. Kalau 4 juta ini harus apain? Oh, harus menghubungi sekian prospek misalnya. Harus posting di Instagram berapa kali, berapa biaya iklan yang dikeluarkan per harinya misalnya. Nah, ini contoh-contoh aja. Jadi kita fokus aja pada tindakan kita gitu, bukan pada hasil dari tindakan kita tok gitu. Ikhtiarnya ya Mas ya, usahanya. Maksudnya kita sudah berusaha, masalah hasil tuh biarkan nanti Allah yang menentukan. Ya, tapi kita ada tawakal itu sebenarnya menyempurnakan ikhtiar. Karena tawakal itu urusannya Allah, tapi Allah itu melihat kita. Kalau kita itu usahanya bagus, mosok ya Allah tuh mendiamkan aja kan gitu. Kalaupun itu nggak tercapai, Allah kan masih ngasih pahala dan yang lainnya. Tapi saya yakin apapun yang hasilnya itu bagi pengusaha itu cuma 2 tok. Itu dua berhasil sama belajar, udah 2 tok. Nggak ada gagal. Nggak ada gagal ya. Soalnya kalau berbicara pengalaman, saya sudah pernah bisnis dan bangkrut. Itu sempat jadi pelanggannya. Oh ya pernah ya dulu. Jadi saya merasa aduh kok gagal kayak gitu. Berarti nggak ada ya sebenarnya kata gagal untuk wirausaha. Gagal ki kalau berhenti. Oh iya, nggak kok ini nggak berhenti saya. Benar ya. Kalau berhenti ya. Duanya masih ya. Insya Allah ada maksudnya yang lain lah. Oke. Berarti tadi Mas 2 itu belajar dan berhasil. Cuma 2 tok resikonya. 2 resiko. Luar biasa ya. Kalau Mas Noval gimana nih memandangnya? Ya, memandang soal tadi ya perencanaan. Perencanaan untuk ini ya, untuk para wirausahawan pemula. Ya sebenarnya ada satu kata bijak bilang planning to fail is failing to plan. Salah kebalik, failing to plan is planning to fail ya. Jadi, harus direncanakan ya. Jadi gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi pada gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Iya, oke. Jadi pada akhirnya tentu planning itu penting gitu. Tapi yang nggak kalah penting ya eksekusi dari planningnya gitu kan ya, dan kemudian terus dievaluasi gitu. Jadi kalau nge-planning tok terus nggak diapa-apain, tadi hanya berdoa gitu. Ya nggak ada apa-apa. Jadi tetap penting ya, karena itu menjadi satu hal yang nggak bisa kita lakukan ya. Kalau kita asal terabas tapi tanpa ada perencanaan juga resikonya semakin besar ya. Kalau kita punya plan yang lebih clear kan kita bisa mengatur menghitung segala resiko dan rencana-rencananya lebih matang lah. Jadi tetap penting, tapi eksekusinya jangan lupa gitu. Karena pada akhirnya kan sebuah bisnis itu ide bisnis itu kan seringkali orang menganggapnya mahal ya, tapi sebenarnya yang lebih mahal kan eksekusinya gitu ya. Bahkan bisa jadi itu 0 nilainya kalau nggak dieksekusi gitu. Bisa jadi orang punya ide yang sama juga bahkan. Jadi orang kan sering takut juga tuh, wah aku mengkip ideku biar nggak ditiru orang gitu. Padahal sebenarnya kan yang membedakan bukan masalah itunya, tapi eksekusinya gimana gitu. Setiap orang mesti punya ide yang sama. Jangan kira kamu ide satu-satunya tuh, belahan dunia lain mungkin ada yang punya ide yang sama gitu. Yang membedakan kan eksekusinya. Saya punya kakak tingkat yang dulu pernah punya ide dan pernah dieksekusi di tahun sebelum Gojek ada, mirip dengan Gojek bahkan lebih advance. Di Jakarta dulu kakak tingkat saya di UI, dia bahkan orang yang keren juga, mahasiswa berprestasi UI, tapi kemudian nggak berhasil gitu. Ada yang salah dengan eksekusinya memang gitu kan, masalah timing, masalah banyak hal lah. Pada akhirnya yang lebih telat mengeksekusi ide itu malah lebih berhasil ya, Gojek itu. Jadi kan sebenarnya masalah ide kan berarti bisa saja sama gitu ya, sama gitu eksekusinya gitu. Lagi-lagi tadi itu, jadi yang penting selain merencanakan ya eksekusinya kayak gitu sih.